Ketika seseorang memahami demikian, kok bisa dia memilih dengan kehendaknya sebagai manusia? Kok bisa dia memilih untuk menjadi orang yang kelak Allah takdirkan untuk masuk neraka dan pede di situ? Sebagaimana yang dikatakan kaum musyrikin. Kalau Allah mau, kita tidak menyembah hal lain kan selain Allah. Kok bisa? فَكَيْفَ يَسُوغُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ هَذَا أَنْ يَقُولَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Kok bisa setelah semua itu, kaum musyrikin masih saja berkata, kalau Allah kehendaki, sungguh kita tidak akan mengibadahi hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani mereka menyalahkan kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mau kan Allah nggak jadikan kita menyembah hal lain selain Allah, begitu, ya, gitu. Famasyiatullah Ta'ala asyariyah anhum manfiyah, maka keterangannya adalah kehendak Allah yang syar'i pada mereka itu ternafikan, yakni iradah syar'iyah pada mereka ternafikan. Li'annahu nahahum an dzalik ala al-sunni rusulihi, karena jelas-jelasan Allah telah melarang mereka dari mengibadahi hal lain selain Allah melalui lisan para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa amma masyiatuhul kauniyah, adapun kehendaknya kauniyah yang berkaitan dengan alam semesta, wahiyya tamkinuhum min dzalika qadara, yaitu di mana Allah jadikan mereka demikian sebagai bentuk takdirnya, fala hujjata lahum fiha, maka mereka enggak punya hujah di dalam takdir demikian. Yani enggak jadi hujah buat mereka membenarkan kekeliruan mereka itu. Li'annahu ta'ala khalaqan nar wa ahlaha minasyayatin wal kafarah. Karena jelas Allah memang toh menciptakan neraka dan Allah menciptakan ahli-ahli para penduduk neraka kan, dari golongan syaitan dan orang-orang kafir. Wa huwa la yarda li ibadihil kufr. Dan betapa Allah jelas tidak meridhoi kekufuran pada hambanya. Nah, ini penjelasan tentang dua bentuk kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kehendak yang sifatnya syar'iyah, ada kehendak yang sifatnya kauniyah. Kehendak yang syar'iyah adalah apa-apa yang Allah tuntut dari para hambanya melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kehendaknya yang syar'i. Ini apa yang Allah inginkan, syar'i. Secara syariatnya. Dalam artian apa yang Allah tuntut dari para makhluknya, yang dimana tuntutan Allah tersebut disampaikan oleh para Rasul. Okay? Allah menuntut agar para makhluknya beribadah hanya kepadanya. Dan tinggalkan ibadah-ibadah lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, maka itu kehendak syar'i. Ya, iradah syar'iyah. Allah menuntut hambanya agar beramal saleh, tuh, agar beriman dan beramal saleh. Oke, itu kehendak apa? Syar'i. Yang terjadi di alam semesta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan. Iya kan? Segala hal yang terjadi kan takdir Allah kan? Iya kan? Allah takdirkan. Sebagian hamba memenuhi kehendak Allah syar'i tadi. Sebagian hamba memenuhi kehendak Allah syar'i tadi, sehingga di alam semestanya, di alam semesta Allah ini, di kaunnya ini, hamba tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ditakdirkan dia untuk memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang syar'i. Sebagian hamba tidak ditakdirkan untuk memenuhi tuntutan Allah yang syar'i. Akhirnya nih hamba menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta, di kaunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaun, alam semesta. Ini kehendak Allah, iradah kauniyah. Bisa jadi Allah menjadikan segala sesuatu dan Allah tidak mencintainya. Ya kan? Sebagaimana terjadi nggak di alam semesta kesyirikan? Terjadi. Apakah Allah meridhoi kesyirikan? Enggak meridhoi itu. Tapi emang Allah takdirkan untuk terjadi. Nah, kenapa Ustadz? Ya dengan segala hikmahnya. Kumaha Allah. Itu. Makenanya sia. Ya gimana Allah ya biar drama alam semesta ini terbentuk. Sehingga mulia mereka yang beriman memenuhi tuntutan syar'i dan kehendak syar'i Allah. Dan terhinakan mereka yang tidak memenuhi tuntutan syar'i Allah. Sehingga nilai-nilai yang mulia jadi mulia, nilai-nilai yang busuk jadi busuk. Ya mesti terjadi ini.
Karena Allah menciptakan neraka dan di neraka ntar mesti ada penduduknya, Jal. Kalau enggak neraka bete. Neraka makhluk. Dan dia minta tambahan sama Allah. Dan dia mengeluh, kenapa sih ini yang masuk? Ya kan, yang masuk padaku nih, cuman orang-orang jababirah, orang-orang yang jabar, yang kurang ajar, yang sombong, yang takabur ini. Ya kan? Dan neraka minta kepada Allah zid, tambah. Neraka makhluk. Ya kan? Dan Allah menciptakan neraka juga dengan menciptakan mentakdirkan kelak ada penghuninya, berarti mesti terrealisasikan dong di drama alam semesta ini, drama ini. Iya kan? Ketika seseorang memahami demikian, kok bisa dia memilih dengan kehendaknya sebagai manusia? Kok bisa dia memilih untuk menjadi orang yang kelak Allah takdirkan untuk masuk neraka dan pede di situ? Sebagaimana yang dikatakan kaum musyrikin. Kalau Allah mau, kita tidak menyembah hal lain kan selain Allah. Kok bisa? Setelah menyadari hal tersebut. Dapat ya? Jadi ada iradah syar'iyah, ini apa yang Allah tuntut. Ada iradah kauniyah, yakni apa yang Allah takdirkan untuk terjadi, mau bad, mau good. Makanya kita diperintahkan beriman kepada takdir, mau baik, mau buruk. Dan dituntut kita untuk apa? Untuk effort mengusahakan yang baik, jangan berhujah dengan takdir yang buruk. Demikian kaidah Ahlus Sunnah di dalam qadar. Nu'min bil qadar al-kauni wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Tuh. Nu'min bil qadar al-kauni, iya sih kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Kalau keburukan, maksiat terjadi dengan takdirnya, iya kita beriman dengan itu emang. Bagaimanapun terjadi di alam semesta Allah, berarti Allah yang mentakdirkan kan? Iya, kita mengimani itu. Nu'min bil qadar al-kauni. Iya, kita beriman dengan qadarullah kauniyah. Wa naltazim, tapi kita berpegang teguh, berundang-undangnya. Oke? Dengan qadar syar'i, dengan hukum syariat yang Allah tuntut. Jangan berhukum, berundang-undang dengan takdir kauni, seperti seseorang yang melakukan kesyirikan, kemudian kenapa kau syirik? Iya ini qadarullah, aku menyembah sendal jepit. Nggak boleh. Oke? Itu namanya berhujah dengan takdir. Nggak boleh. Kita berhujah kalau mau dengan qadar syar'i, enggak dengan qadar kauni. Kalau gitu ngapain ada jaza? Ada ganjaran bagi mereka yang beramal soleh, ada hukuman bagi mereka yang bermaksiat. Percuma dong itu semua kalau akhirnya seseorang berhujah dengan qadar kauninya. Ya, nu'min bil qadar wa naltazim bil qadar asy-syar'i. Tuh, kita beriman kepada qadar kauniyah. Ini yang dibilang masyiah. Qadar kauniyah ini yang dibilang masyiah. Tapi kita berpegang teguhnya kepada qadar syar'i atau kepada iradah syar'iyah, kepada apa yang Allah tuntut di dalam syariatnya. Maka masyiatullah ta'ala asy-syar'iyah ternafikan dari mereka. Dikarenakan jelas Allah telah melarang mereka dari menyembah hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan para rasulnya. Adapun kehendak Allah kauniyah, yaitu di mana Allah memang mentakdirkan mereka untuk begitu, maka itu juga bukan sesuatu yang bisa jadi hujah untuk membenarkan sikap mereka. Karena gimana pun Allah jelas telah menciptakan neraka dan menciptakan para penduduknya dari golongan orang syaitan dan orang-orang kafir. Dan Allah bagaimanapun tidak meridhoi kekafiran bagi para hambanya. Ya, lalu mengapa dia tidak memilih untuk beriman? Walahu fi dzalika hujjah balighah, dan di betapa Allah telah mendirikan hujjahnya, keterangannya di dalam hal tersebut, wa hikmah qati'ah, dan betapa hikmah Allah sangat sempurna di dalam menentukan takdirnya tersebut. Tsumma innahu ta'ala qad akhbar annahu ankara 'alaihim bil 'uqubah fid dunya ba'da indzar ar-rusul. Tuh. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga mengkhabarkan bahwasanya Allah mengingkari mereka dengan menimpakan ke atas mereka hukuman di dunia setelah didatangkan pada mereka peringatan yang dibawa oleh para utusan Allah. Dari situ Allah berfirman, "Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah."
Di antara manusia, yakni setelah Allah utus para rasulnya membawakan keterangan dari Allah, di antara manusia ada yang akhirnya Allah sentuh mereka dengan hidayah, akhirnya mereka mengikuti para rasul tersebut, tapi di antara manusia ada yang memang telah terrealisasikan ke atas mereka kesesatan, emang mesti lost. Setelah dibawakan peringatan oleh para rasul tersebut. Qultu, aku berkata, yakni Syekh Abdurrahman rahimahullah, wa hadhil ayat tufassir al-ayah allati qablaha. Hakikatnya ayat ini mentafsirkan ayat yang sebelumnya tadi, yaitu faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ayat ini mentafsirkan ayat walau sya Allah ma abadna min dunihi min syai'. Itu. Ya.